Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun al mukarramun wa fadilah yani al-lajnah li hadhihi an-nadwah al-alamiyah al-iftiradiyah al-mutasalsalah khasatan di Ustazah Irba alladhi qad a'tatni fursatan li taqdim atau li taqdim al-bahs wal al-fikr hawla tadris al-lugha al-arabiyyah باستخدام التكنولوجيا. Fadilah Ustaz Nuruddin asallahu an yu'tihi al-wa'ida. Syukran ala rais al-jasa li hadhihi an-nadwah yani akhina Pengadilan Rambe SPD MA. Asyrahul an bi al-lughat al-indonesia li aksar liyakuna aksar fahman. Sebelum membahas mengenai tema pembelajaran bahasa Arab dengan penempatan teknologi, saya ingin memperkenalkan ini adalah alamat YouTube kami ya, alamat YouTube saya ya, namanya Raswan. Bapak Ibu boleh subscribe, boleh like, boleh share agar lebih bisa bermanfaat ya. Jadi sebelum mulai silahkan boleh ya, boleh di subscribe, boleh di like, boleh share. YouTube yang saya punya ini saya gunakan sebagai ranah atau momentum untuk belajar ngedit, salah satunya itu ya. Yang kedua untuk menyimpan data-data video, karena kalau satu video itu 1 giga itu sudah lebih dari 500 video artinya setengah tera ya, itu menyimpan video-video, baik video pribadi, video penelitian, video observasi, video pembelajaran, video kehidupan dakwah, video pembelajaran, video goes dan sebagainya ya. Silahkan untuk di subscribe ya, karena menurut saya teknologi itu adalah keterampilan ya. Penggunaan teknologi adalah keterampilan, bukan pengetahuan. Jadi orang yang akan bisa memanfaatkan teknologi adalah mereka yang terbiasa menggunakannya. Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan HP. Kenapa demikian? Karena setiap hari megang. Jadi hal-hal yang sifatnya keterampilan itu, kalau menurut saya itu harus dilatih ya, harus dibiasakan, harus bukan dijelaskan gitu ya. Misalnya naik sepeda, tidak harus kita jelaskan ini adalah sadel, ini adalah ban, ini adalah jadi tidak begitu, tapi kasih sepeda, silahkan naik, mau jatuh mau bangun terserah, insya Allah nanti bisa gitu ya. Seperti saya ini pengalaman dulu tahun 2010 ya. Ya waktu itu saya ingin belajar nyetir mobil ya. Saya bayar untuk 5 kali pertemuan.
tapi baru 2 kali pertemuan saya sudah jenuh ya. Saya sudah jenuh karena berbagai hal ya. Dan ternyata setelah beberapa bulan kemudian saya pegang mobil, lalu kemudian mobil itu saya coba-coba, saya latih-latih ya, ada nyerempet pagar segala macam ya, alhamdulillah bisa. Jadi butuh daripada praktek ya, taju ila at-tadrib, taju ila at-tajribah. Makanya saya punya channel ini ya, gunanya untuk tajribah. Nah ini Kampar ini kan dekat dengan Riau, dan di Riau itu ada YouTuber terkenal. Saya kira YouTuber itu ke depan jangan hanya YouTuber yang konten-kontennya di luar pendidikan, tetapi cobalah ke depan itu ada YouTuber kontennya pendidikan, kontennya dakwah, kontennya wasatiyah ya, bahasa Kementerian Agamanya ya, konten dakwah yang wasatiyah ya. Ternyata di dalam dakwah pun ya yang wasatiyah mungkin kalah ya dibanding dengan tidak wasatiyah ya, agak kiri atau agak kanan ya. Jadi tema kita ini yang dikasihkan oleh panitia adalah pembelajaran bahasa Arab dengan pemanfaatan teknologi. Saya mengawali pemaparan ini ingin membedakan antara pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembelajaran. Kalau pendidikan itu lebih bersifat mengarah kepada sikap ya. Pendidikan itu lebih kepada sikap. Mendidik itu berbeda dengan mengajar ya. Kalau mendidik itu ya lebih kepada praktek pembiasaan sikap gitu ya. Misalnya disiplin, jangan diajarkan disiplin adalah gitu ya, tapi disiplin adalah begini. Jangan, tapi disiplin itu harus ditanamkan, dibiasakan ya, diterapkan ya. Misalnya dengan guru hadir tepat waktu, itu kan disiplin. Kreatif dengan guru selalu berusaha untuk tampil kreatif dalam pembelajarannya, baik dalam metode maupun dalam media dan sebagainya. Yang kedua pengajaran. Pengajaran itu di mana ada guru dan ada murid. Dan pengajaran itu gurunya lebih aktif gitu ya. Mengajar, memberikan ajaran ya. Gurunya lebih aktif. Gurunya lebih dominan di sini ya. Ini mungkin untuk zaman dulu ya, tepat ya, karena telekomunikasi, media informasi masih terbatas. Jadi yang memiliki ilmu pengetahuan adalah guru. Yang memiliki kitab muktabarnya adalah guru, sementara muridnya tidak punya. Yang memiliki fasilitas guru, memiliki berbagai macam dosen. Kalau sekarang mungkin tidak bisa. Ada juga pelatihan. Kalau pelatihan ini dan pengajaran ini lebih kepada pengetahuan kognitif ya, lebih kepada kognitif. Pelatihan ya, pelatihan ini lebih kepada skill, melatih siswa, melatih peserta untuk memiliki skill tertentu yang diharapkan, lebih kepada psikomotor ya. Dan ada pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran ini murid yang lebih aktif, murid at-ta'allum an-nasyid, ta'lim an-nasyid, active learning gitu ya. Jadi murid yang lebih aktif pembelajaran itu kan membuat orang lain atau peserta belajar pembelajaran gitu
bukan memberikan ilmu, tetapi membuat mereka belajar menemukan sendiri. Mereka belajar mengkonstruksi sendiri. Inilah yang dianggap terbaru. Makanya tema kita atau judul kita adalah pembelajaran bahasa Arab dengan pemanfaatan teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi itu dari bahasa Greek art, tekne adalah art or skill, science or skill. Jadi ilmu tentang seni atau keterampilan ya. Teknologi ilmu tentang seni atau keterampilan. Secara terminologi, teknologi adalah sekumpulan pengetahuan ilmiah, mesin, perkakas serta kemampuan organisasi produksi yang dikelola secara sistematik dan efektif ya. Technology is the totality of goods, tool, process, method, technique, procedure, and service that are invented and put into some practical use. Ini menurut Bayraktar 1992. Jadi sebetulnya teknologi itu ada dua jenis, satu sistem, yang kedua adalah alat-alatan canggih ya. Kita menggunakan sistem biar mudah belajar, itu adalah teknologi ya. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan sistem 4 jam, menggunakan sistem 10 jam, itu juga teknologi. Atau menggunakan media YouTube, menggunakan medsos, menggunakan YouTube, menggunakan Instagram dan sebagainya, itu juga adalah teknologi. Teknologi ta'lim adalah hiya amaliyatun mutakamilatun taqumu ala tatbiqi haikalin minal ulum wal ma'rifah. Proses terpadu dalam menerapkan ilmu pengetahuan, belajar manusia dan menggunakan sumber-sumber belajar manusia dan non manusia yang menguatkan aktivitas belajar dan pribadinya dengan metodologi uslub al-manzumat yang teratur untuk mencapai tujuan pembelajaran wat tawasul ya, dan komunikasi li ta'allum agar belajar lebih efektif. Jadi proses terpadu ya, yang dimaksud teknologi pengajaran adalah proses terpadu ya, dengan menerapkan ilmu pengetahuan ya untuk belajar manusia dengan menggunakan sumber manusia dan non manusia gitu ya, dengan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran dan komunikasi yang lebih efektif. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ini adalah 10 strategi prioritas nasional untuk making Indonesia 4.0 ya, 4.0 ya. Nah, di sini posisi kita di mana? Posisi kita adalah di nomor 3. Jadi pembelajaran bahasa Arab itu tidak lepas dari peningkatan SDM. Nah, karena berbasis teknologi, maka di sini adalah menerapkan investasi teknologi. Jadi posisi kita secara nasional ya, secara nasional itu jelas di mana kita dalam membelajarkan bahasa Arab ini. 1, peningkatan SDM. 2, menerapkan insentif investasi teknologi ya. Ini pengetahuan saja sahabat-sahabat bahwa industri itu sudah berkembang dengan sedemikian rupa, dari industri 1.0 ke industri 2.0 ya, industri 3.0 dan industri cyber physical system, internet of things network. Itu sekarang ini sudah ada pada fase
industri 4.0 dan nanti ke depan ada industri 5.0 ya, kedai sekarang. Perlu diketahui juga oleh kita semua bahwa generasi manusia ya yang sekarang hidup itu umumnya antara 5 generasi ini. Yang pertama adalah generasi baby boomer ya, 1946 sampai 1964. Ini usianya sudah 56. Paling muda ini 56 ya. 56 ke atas nih baby boomer. Ada generasi X 1965 sampai 1976. Mungkin guru sebagian di generasi X. Ada generasi milenial 1977 sampai 1995. Ini adalah generasi guru atau dosen ya. Ada, cuma ini siswa dan mahasiswa udah enggak di sini ya, kecuali S2 dan S3. Ada generasi Z. Generasi Z itu adalah mahasiswa sekarang dan juga para siswa. Jadi siswa kita itu umumnya berada pada generasi Z. Mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan paling tua usia 24, artinya tahun 96 nih, paling 22 lah. Ini 96 itu adalah mahasiswa tingkat akhir. Kalau 2010 ya, ini usia SD kelas 34. Ini posisinya dia masih generasi Z ya. Jadi kalau kita sebagai guru berarti kita mengajar siswa atau mahasiswa generasi Z. Dan ada generasi Alpha 2010 sampai dengan sekarang. Nah, ini setiap generasi ini memiliki karakter dan perbedaan ya, yang masing-masing ya. Dari mulai generasi milenial, ini adalah generasi yang sudah mulai kenal dengan teknologi ya, sudah kerap dengan teknologi ya. Dari mulai milenial, misalnya milenial itu adalah dipengaruhi oleh teknologi dan internet ya. Jadi mulai generasi milenial, apalagi generasi Z, apalagi generasi Alpha ya, ini sudah sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Jadi kita mengajar makhluk atau manusia yang berada di zaman yang berbeda dan terus berkembang ya. Misalnya nih, generasi milenial itu lekat dengan televisi berwarna, handphone, internet. Generasi milenial, apalagi generasi yang terbaru, kecanduan internet, mudah berpaling ke lain hati, cepat kerja cerdas, liburan kapan saja, di mana saja, bisa apa saja, dompet tipis, cuek dengan politik, suka berbagi, tidak harus memiliki. Ini dan 34% penduduk Indonesia di 2020 itu adalah milenial ya, adalah usia-usia kita ya. Dan umumnya mereka 7 jam sehari menggunakan internet gitu ya. Coba ini usia 18 sampai 34 tahun itu ya sangat banyak menggunakan internet ya. Menggunakan internet ini sangat banyak sekali. Nah, generasi milenial ini suka dengan YouTube, bahkan tipikal lah. Jadi generasi 77 sampai 95 ini YouTube-nya lebih banyak dibanding dengan nonton televisi, apalagi anak-anak kecil. Bagaimana dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran pun para generasi Z berarti ya, karena mahasiswa yang jadi responden ini mahasiswa ini. Di era pandemi ini mereka memilih menggunakan media apa ya. Yang paling banyak ini adalah WA group. Yang kedua ini Google
Classroom, yang ketiga 22 warnanya ini YouTube ya, YouTube. Aplikasi penilaiannya bisa Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Slido dan sebagainya. Oke. Dalam penggunaan teknologi kita bisa menggunakan sebetulnya dua model ya. Yang pertama aplikasi ya. Cuma aplikasi ini setahu saya itu ya kadang-kadang tidak selalu sesuai kurikulum gitu ya. Dan kalau kita membuat sendiri aplikasi itu ya tentunya biayanya lumayan gitu ya, karena ini aplikasi. Yang kedua, kita bikin YouTube. Dalam pembelajaran berbasis teknologi, kita bisa menggunakan YouTube sendiri. Seperti saya tadi kan, saya bikin YouTube untuk pembelajaran sendiri. Kalau YouTube sendiri itu bisa kita sesuaikan dengan kurikulum, bisa kita sesuaikan dengan silabus, bisa kita sesuaikan dengan RPP. Nah, pertanyaan kalau YouTube orang lain, kalau YouTube orang lain juga bisa, tapi apakah YouTube orang lain itu sesuai dengan kurikulum itu? Ya. Karena tadi yang bahasa Arab itu dipandang masih sedikit, walaupun kalau kita cek itu udah banyak ya YouTube yang kontennya adalah pembelajaran bahasa Arab. Cuma kalau di Indonesia menurut saya itu banyak YouTube yang pada ujungnya ya kaidah ya. Pada ujungnya adalah pembelajaran bahasa Arab itu adalah pembelajaran kaidah. Di sekolah-sekolah pun kaidah. Gitu ya. Jadi tidak sesuai kurikulum, tidak sesuai keinginan kita, padahal di kurikulum kita itu adalah berbasis kompetensi, bukan berbasis kaidah. Gitu ya. Nah, YouTube sendiri pun itu bisa syuting sendiri. Jadi syuting sendiri. Ya, syuting amatir lah ya. Syuting sendiri atau editing dari gambar-gambar yang ada. Nah, makanya nih, pentingnya punya YouTube, termasuk saya memiliki YouTube ya, semangatnya adalah agar kita terbiasa syuting, editing. Syuting dan editing. Tapi ya syutingnya syuting amatir ya, kayak youtuber amatir lah ya, bukan syuting yang profesional, karena syuting profesional itu mahal. Kami pernah bekerja sama dengan Pustekom ya, pernah diminta bantuan untuk membuat video pembelajaran bahasa Arab. Nah, ternyata setelah kita tanya itu berapa harga membuat video yang profesional, itu satu video dengan durasi 30 menit itu harganya sekitar 40 juta gitu ya. Jadi kalau mau video yang kayak di sinetron, walaupun dari sisi kualitasnya ya di bawah sinetron, kalau sinetron itu kan halus sekali. Makanya yang dimaksud syuting di sini adalah syuting ya amatir syuting ya. Nah, usia dan kreativitas, menurut saya ini usia itu sebetulnya tidak membatasi kreativitas. Tapi kalau usianya lebih muda, insya Allah dalam hal pemanfaatan teknologi akan lebih baik. Saya bisa contohkan. Ini ada seorang YouTuber namanya ini Pesantren Ojo Lali. Ini ketemu saya sekitar tahun 2019 kali ya. 2019 2018 ini ketemu ya dengan ini. Dia mengajarkan saya tentang YouTube, padahal usianya udah hampir 60. YouTuber tertua di dunia. Nah, sekarang subscribernya udah 227.000. Gitu ya. Nah, ini kali ini saya dari sisi produktivitas video ya lumayan ya. Dari sisi iya, untuk YouTube yang bagus itu ya harus dengan berjamaah. Kalau
guru ingin mengembangkan YouTube atau video-video yang menarik ya harus bersama-sama. Misal satu KKM, satu kecamatan kan, cari aja guru-guru yang memang mungkin yang kreatif yang masih muda ya untuk membuat video, dibagi-bagi saja. Orang satu semester itu kan biasanya 3 bab ya, 3 bab saja, jadi bagi-bagi saja. Satu semester 3 bab. Misalnya guru kelas 1 MI dikumpulkan aja se-KKM itu ada berapa orang, apalagi se-Kabupaten Kampar ini berapa orang gitu ya. Jadi itu sangat mudah dilakukan ya. Berapa orang dibagi-bagi saja, ada 6. Masa dari satu KKM guru kelas 1 bahasa Arabnya tidak ada yang lumayan dalam hal IT, jadi kumpulkan saja. Nah, dibagi-bagi. Adapun nanti pelaksananya bisa melibatkan anaknya masing-masing ya. Bisa video pembelajaran bahasa Arab, nanti yang editing anaknya bisa saja, bisa dilakukan ya. Jadi harus berjamaah, kalau enggak ya gempor atau kecuali membuat YouTube atau video yang simpel ya. Nanti kita lanjutkan karena ini udah mau subuh. Terima kasih. Kita lanjutkan bahwa harus berjamaah agar menghasilkan video yang lumayan bagus ya. Video yang lumayan. Yang kedua, biar yang menarik itu ya YouTuber. Coba lihat YouTuber kenapa menarik, karena mereka itu ada tim syuting, tim editor, ini profesional. Walaupun ada juga YouTuber yang biasa saja, tidak menggunakan berbagai tenaga ya. Profesional itu mahal tadi. Jadi kalau mau video yang profesional itu per 30 menit ya 40 juta, artinya per menit 1,3 juta ya. Makanya guru itu kalau mau membuat video YouTube itu ya mudah, simpel, bermakna. Jadi mudah dilaksanakan, mudah penggunaan, simpel ya, tidak ribet tapi bermakna. Karena untuk mencapai target betul-betul menarik ya, untuk profesional ya sulit. Sebetulnya ada langkah-langkah ya untuk memproduksi video ya. Pertama adalah praproduksi. Praproduksi itu mulai dari ide GBM JM namanya, GBM garis besar isi media, JM itu jabaran materi media. Lalu penyusunan naskah, ada naskahnya ya, ada pengkajian naskah ya, lama sekali kalau mau profesional begini. Ini yang biasa dilakukan oleh pasukan kedua yaitu syuting, casting, pencarian pemain, hunting. Ini pencarian pemain ini ada pengalaman ya. Jadi saya waktu itu harus menemani syuting ya, syuting yang pemainnya sudah dicari oleh tim ya, oleh tim produksi. Ketika syuting itu sekali tag itu yang berbahasa Arab itu berkali-kali karena salah terus. Saya tanya kan, kenapa ini mencari orang yang bahasa Arabnya kurang gitu ya. Ternyata dalam casting itu ya tidak hanya dicari kemampuan tapi daya menarik katanya. Cari yang visualnya bagus, yang menarik, biar nanti penonton senang untuk menonton gitu ya. Jadi kalau untuk video profesional gitu ya, tidak asal bisa bahasa Arab tapi memang harus dari sisi face dia itu bagus ya. Apalagi kalau mau mencari yang bisa bahasa Arab juga yang casingnya bagus, nah ini yang sulit ya. Lalu pencarian lokasi syuting ya, crew meeting, ada pengambilan gambar. Ini ada pengalaman menarik. Dulu saya menduga bahwa syuting itu ada dilakukan di malam hari, siang dan malam itu. Ternyata enggak.
Jadi untuk keperluan syuting di luar ruang terbuka itu hanya bisa dilakukan siang hari. Jadi waktu itu syuting dari pagi sampai sore, pas jam 4 itu cuacanya mendung, syuting diberhentikan. Kenapa? Karena ini syuting di luar ruang terbuka yang pencahayaannya harus bagus, berbeda dengan syuting di ruangan tertutup. Setelah syuting ada editing, ada penggabungan, mana yang diperlukan, mana yang dibelakangkan, ada mixing, ada pengisian musik berarti ya. Musik lagi sedih, musik lagi marah, musik lagi apa, ada preview. Ada preview itu ya, jadi hasil dari editing itu dilihat bersama-sama, nanti dicek, ini kurang ini, uji coba, preview, uji coba, lalu direvisi, diperbaiki, setelah diperbaiki didiskusikan, disiarkan. Itu proses dalam saya untuk mendidik anak generasi alpha ini. Lebih repot lagi ya, satu menanamkan values, melibatkan anak pada aktivitas sosial, gaya pengasuhan yang berwibawa, meningkatkan daya juang, life skill, dan komunikasi verbal yang lebih banyak. Apa aja tuntutan di zaman teknologi ini adalah harus mumti'ah wa sya'iqah muthirah. Jadi pembelajaran itu harus mumti'ah, sya'iqah. Gunakan komputer, internet dalam pembelajaran aktif ya. Ada suara, ada gambar, ada gerakan, ada menyaksikan aplikasi-aplikasi dan latihan-latihan berbahasa ya. Gunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa badal damjil mukhtabarat al-lughawiyah wal hasud monitorik al-bahasa al-syud terkis ala ahamiyati maraqiz sunnah al-maraqiyah tasjih tulab al-kitab wa tawassul akhirin min amr media besar. Itu yang bisa Tasyi'u tulab al-kitab wa tawassul damjul mukhtabarat al-lughawiyah wal hasud orang Arab muta'addidah. Hadiatnya adalah obat al-fanniyah wa taqwiyah al-lughawiyah. Ya, kesulitan dalam seni, teknik bahasa. Yang kedua, dia bahwa teknologi itu mempunyai dua sisi ya, sisi negatif dan positif. Seperti contoh di bawah ini ada sebuah penelitian pengaruh media sosial TikTok ya kan? Dan kesimpulannya bagus. Mungkin nanti ke depan ada pengaruh e-learning, pembelajaran berbasis teknologi itu tentunya ada dua ya. Satu e-learning itu langsung, tidak langsung. E-learning yang langsung itu adalah e-learning yang telekonferensi ya, menggunakan Zoom. Tapi ini banyak masalah. Yang kedua tidak langsung ya, menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, menggunakan media sosial gitu ya. Lalu ada blended learning. Blended learning itu adalah memadukan antara e-learning dan tradisional. Jadi sekali menggunakan e-learning, sesekali menggunakan tradisional. Untuk e-learning membutuhkan perangkat laptop, HP, medsos. Laptopnya ini harus yang lumayan. Kalau
mau edit video dan gambar ya laptopnya harus laptop canggih ya. Kalau laptop saya ini nggak bisa, terus terang saja. Kalau HP saya lumayan karena 9020 bisa dipakai untuk edit ya, edit video, edit gambar dan sebagainya dengan cepat ya, bisa untuk upload dengan cepat ya. Kalau pakai laptop dengan kualitas ada medsos ya, ada listrik, ada signal, ada sampai signal nih bermasalah juga ya. Ada animasi, ada multimedia, ada interaktif, ada web ya. Menggunakan YouTube termasuk murah karena ada beberapa seluler ya, ada beberapa seperti M3 itu ada unlimited itu bisa digunakan saya kira antara HOTS dan HOTS. Nah, dalam penggunaan teknologi ini menurut saya bukan HOTS tapi lebih kepada HOPS. Di samping HOTS ada HOPS. Itu hot high quality skill, itu menggunakan kemampuan berpikir yang tinggi keras ya. Tapi yang lebih penting di dalam penggunaan teknologi itu adalah HOPS, higher order psychomotor skill. Jadi dalam misalnya editing itu, jadi bagaimana menjadi seorang yang HOPS itu adalah yang editnya cepat tapi menarik, cepat menarik. Berbahasa Arab itu cepat menarik, berbahasa Arab yang level tinggi, keterampilan yang level tinggi. Oke, ini ada beberapa aspek dalam pembelajaran bahasa Anasurul Lughah Al-Arabiyyah. Nasir di sini adalah bunyi, kaidah, mana ada al-qiraah wal kitabah. Nah, di sini menggunakan teknologi itu bisa untuk membaca PDF, qiraah yang menggunakan rekaman. Dengan teknologi itu semua menjadi mudah. Karena teknologi yang paling dibutuhkan untuk bahasa Arab itu adalah bagaimana bisa merekam bunyi ya. Merekam bunyi itu indikasi merekam gambar, karena di situ ada komunikasi yang bukan hanya verbal tetapi juga non verbal. Istimak al-kalam al-mufrad ya. Dalam beberapa penelitian ini sudah sangat teruji ya, bahwa menggunakan teknologi ini sangat bermanfaat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik ya, meningkatkan kemampuan, mampu memanfaatkan lokasi waktu, menciptakan lingkungan berbahasa Arab yang lebih baik gitu ya. Kesimpulannya adalah pembelajaran bahasa Arab bisa lebih baik menggunakan teknologi. Teknologi bisa bermakna sistem dan bisa bermakna ICT ya. Bahasa Arab butuh praktek, pengembangan dan penggunaan teknologi pembelajaran juga butuh praktek. Video profesional tapi dengan kerjasama akan menghasilkan yang lebih baik. Syukur ala kulli timaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengguna teknologi itu hanya butuh praktek ya. Jadi tidak banyak diskusi ya, tapi lebih banyak ke praktek. Edit bisa nggak mengedit dengan baik, bisa nggak sekali lagi untuk menjadi menarik itu ya saya kira agak sulit ya. Tapi minimal mengikuti perkembangan dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran itu saya kira lebih baik di era pandemi ini dibanding dengan tidak sama sekali. Terima kasih. Syukur ala kulli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.